Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan kita bersyukur bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Dan saat ini sebagai rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan, kita siapkan hati kita mau datang beribadah, memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita sebelum kita beribadah, kita bersatu di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap pertolongan-Mu Tuhan, atas setiap anugerah-Mu itu Tuhan. Membawa setiap kami lebih lagi Tuhan, untuk sungguh-sungguh lebih lagi hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Satu hal yang kami yakini, yang kami percaya, ketika kami datang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dalam ibadah dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan, biarlah ibadah ini bukan hanya sebagai ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami bawa Tuhan, ini sungguh berasal dari hati kami Tuhan, dan semuanya hanya menyenangkan Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus anak hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu untuk datang memuji menyembah Tuhan, jangan dimakai tangan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kita sedang mengikuti kami. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama dalam nama saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan saja sambil saya nampakin berdiri katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Yesus Tuhan.
Engkau Allah kami. Mari bawa sembah kita, bawa syukur kita. Kami tenang bersama-Mu. Terima kasih. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang sebab Kau Allahku. Yesus, mari nyatakan kebenaran Dia yang menjadi kunci Tuhan kita, bahwa Dia Allah yang berdaulat dan Raja atas setiap kami. Kami tenang bersama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan buyar, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar.
sembah kami Tuhan, sebagai iman kami, pujian kami, bahwa bersamamu kami tenang, bersamamu Tuhan kami dapat melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan, biarlah sukacitamu yang mengalir bagi setiap kami sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari setiap kita yang siap lebih lagi untuk bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama Tuhan dengan iman kita katakan amin. Yuk tumpai kanan kirinya minimal 3 orang, berikan salaman dengan senyuman yang manis, katakan selamat hari Minggu, bersuka di dalam Tuhan. Sekarang bersuka
Kita percaya firman Tuhan menuntut setiap langkah kita, amin. Haleluya. Sama-sama kita Tuhan, kita bagi kakiku, janjiku, terangkan di jalan-jalanku, kebenaranmu, setiap hari ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Janjiku, terangkan di jalan-jalanku, kebenaranmu, setiap hari ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu itu menopang di dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancanganku melebihi rancanganku. Denganku sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Lebih tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita, haleluya. Silakan kembali Bapak Saudara Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini, kita mau mendengar firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Saatnya sore hari ini kami mau mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami, memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari jemaat Tuhan, saya bagi berdiri dulu, kita sama firman Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan sama-sama, tinggikan
bersyukur Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti-Mu yang rela datang ke dalam dunia untuk menebus setiap kami. Kami bersyukur bahwa di setiap musim hidup kami, Tuhan, kami selalu ada bersama dengan kami. Dan kasih Tuhan mengalir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Dan sore hari ini Bapa, kami berikan hati kami untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami yang terbatas, kami berikan pada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan ajar kami untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Wow. Shalom. Wow, luar biasa. Saya rindu melihat jemaat Tuhan yang begitu dahsyat dan antusias sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kembali sore hari kita berkumpul bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk di bulan Februari, tepat tanggal 15 Februari. Biasanya 15 Februari banyak orang, 14 Februari kemarin anak-anak muda dan banyak dari kita itu merayakan Hari Kasih Sayang. Ya Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sepakat bahwa Hari Kasih Sayang harusnya kita sama-sama berikan setiap hari, amin. Iya, bukan cuma setahun sekali, tetapi kita semua sama-sama berbagi kasih. Siapa yang di tempat ini Bapak? Saya hari ini sedang bahagia Bapak Ibu Saudara. Saya sedang bahagia karena saya masuk menang kontes foto favorit kapal Bapak Ibu Saudara. Ada yang ikut gak? Pak Iwan menang juga nih kayaknya ya. Ada ya Pak Iwan ya? Ada yang ikut gak? Angkat tangan dong. Depok ada yang ikut? Ada ya, haleluya. Saya menang hari ini Bapak Ibu Saudara. Memang waktu Pak Gembala terpilih ya, ada 10 besar ya. Waktu Pak Gembala bilang, Daniel kirim foto gitu Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Pak, saya kalau kirim foto maunya menang Bapak. Gitu ya, apalagi akhirnya saya foto gitu kan, apalagi pengantin baru ya Bapak Ibu ya, sedang imut-imutnya gitu ya, sedang lucu-lucunya gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan menang akhirnya ya, lumayan Bapak Ibu Saudara makan di gado-gado boplo Bapak Ibu Saudara. Yang belum menang gak apa-apa, tapi paling nggak dapat coklat Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, saya juga mau disclaimer bagi Bapak Ibu Saudara. Tadi mohon maaf kalau saya berdiri duduk, kalau saya mungkin agak sedikit banyak bergerak Bapak Ibu Saudara. Saya lagi cedera kaki Bapak Ibu Saudara. Jadi Pak Gembala juga lagi fitness, saya lagi fitness. Itu saya lagi cedera kaki. Jadi kaki kiri saya tuh lagi sakit. Jadi saya kadang duduk, berdiri. Tadi saya pikir Pak Gembala, apa saya perlu tongkat Pak Gembala ya untuk jalan gitu kan. Tadi saya pikir aduh bisa khotbah gak ya gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mohon maaf kalau mungkin tadi duduk berdiri karena kaki saya lagi sakit. Dan saya percaya kalau sore hari saya bisa ada sepengarah kebaikan Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya membawa judul tema khotbah yaitu memulihkan jejak, memeluk masa depan Bapak Ibu Saudara. Oke, bagi para orang tua yang hadir di tempat ini, angkat tangan para orang tua, boleh angkat tangan? Orang tua boleh angkat tangan, yang punya anak, orang tua angkat tangan. Baik Bapak Ibu dan orang tua, mari sama-sama kita mengambil tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Belum semuanya. Oke, sekali lagi bapak-bapak, orang tua, semua ibu-ibu boleh yang ada di tempat ini, boleh sama-sama kita mengambil nafas dan kita menghembuskan bersama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas dalam-dalam dan kita hembuskan sama-sama. Buat orang tua aja, yang anak muda entar. Yang anak-anak muda, sama-sama kita tarik nafas dalam-dalam, hembuskan nafas. Untuk orang tua, kenapa saya suruh sama-sama tarik nafas? Karena biar hari ini sama-sama saya mau berkata bahwa orang tua mempunyai tugas tersulit yang pernah ada. Setuju orang tua? Kita sama-sama para orang tua, kita lepaskan beban para orang tua. Anak-anak muda juga mengalir nafas. Dan para anak-anak muda, anak-anak yang hadir, mari sama-sama kita lepaskan beban kita sebagai anak-anak. Amin, kata Ica. Kenapa saya bilang kita lepaskan? Karena seringkali kita semua letih, capek. Sebagai orang tua juga letih.
Kenapa? Kita kerja, kita pulang, bertemu dengan anak-anak yang mungkin bohwat banget, keras kepala, rebel, memberontak. Orang tua lelah? Jujur deh, lelah nggak? Kadang-kadang kita lelah. Para anak-anak juga, seringkali kita lelah sebagai anak-anak. Ya, kita dibimbing orang tua, kadang-kadang kita dimarahi, terkadang kita ada kesalahan, kita harus memendam emosi juga, kepahitan, kecewa. Terkadang kita semua harus diakui bahwa kita semua seringkali lelah dalam hidup ini. Tetapi saya tahu bahwa orang tua, sekalipun di dalam keletihan bekerja, para orang tua, anak-anak dengar baik, para orang tua mempunyai suatu keinginan untuk setiap anak-anaknya sukses. Benar Bapak Ibu? Yang percaya, yang setuju katakan amin. Dan anak-anak muda juga harus tahu bahwa orang tua bekerja dengan demikian rupanya punya satu keinginan, yaitu supaya kalian sukses. Dan para orang tua seringkali mungkin, anak-anak muda dengar baik, seringkali mungkin meninggalkan jejak-jejak yang pernah melukai setiap kita. Bentakan, tuntutan yang kaku, dingin. Tapi banyak dari kita mungkin menganggap bahwa itu suatu jejak yang menyakiti kita, tetapi orang tua juga mungkin melakukan karena sayang sama kalian. Saya mungkin belum jadi orang tua, tapi biarkan saya membawakan khotbah ini sebagai seorang praktisi pendidikan, sebagai guru. Di tempat ini juga ada Bu Mide sebagai guru, dan saya juga masih aktif di dalam membina beberapa sekolah Kristen. Saya tidak akan memberikan cara-cara parenting atau model-model parenting, karena di luar sana saya percaya Bapak Ibu bisa buka YouTube, cari model parenting banyak banget. Karena setiap model parenting, setiap orang tuh berbeda-beda. Setuju? Tidak ada yang baik, tidak ada yang jelek, karena setiap model parenting yang diberikan tuh macam-macam. Jadi nggak ada metodenya. Tapi hari ini saya akan memberikan dari sudut pandang yang harusnya yang paling benar, yang paling baik, yaitu sudut pandang pendidikan agama Kristen. Bagi anak-anak mungkin, anak-anak yang sekolah mungkin mikir, apa sih pendidikan agama Kristen? Oh, mata pelajaran agama, that's it. Mungkin orang-orang tua mungkin cuma mikir, oh pendidikan agama Kristen itu hanya sekedar pelajaran. Tapi sebenarnya ketika saya waktu kuliah pendidikan agama Kristen, saya mikir gitu, kenapa saya harus ambil pendidikan? Kenapa saya fokus sama pendidikan agama Kristen? Dan ketika saya ambil kuliah ini, saya baru tahu bahwa pendidikan agama Kristen atau PAK bukan sekedar mata pelajaran, tapi adalah jantung pendidikan iman yang harusnya dijalankan oleh setiap keluarga. Bulan ini kita masuk di dalam bulan keluarga. Dan tema besar gereja kita adalah revival. Bapak Ibu, next slide. Tidak ada sekolah dalam menjadi orang tua, setuju? Menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Siap atau tidak siap, mereka menjadi orang tua. Anak-anak muda, baca baik-baik. Tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Tapi kalian ada sekolahnya untuk menjadi bintang dan lain-lain. Kita semua sepakat bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Seringkali, siapa yang pernah di sini para orang tua ketika mendidik anak, ketika anaknya tertidur, duduk diam, melihat anak kita ngerenung dan mungkin menyesal. Saya udah terlalu keras sama anak-anak saya. Ini hal-hal yang gak diketahui oleh anak-anak. Mungkin kalian mikirnya, papa mama tuh terlalu bawel. Papa mama tuh terlalu keras. Banyak maunya, banyak nuntutnya. Tapi kalian gak pernah sadar bahwa seringkali orang tua duduk diam, bahkan nangis, dan menyesal. Mungkin menyakiti kalian. Jadi anak-anak muda di tempat ini juga harus sadar bahwa orang tua kalian itu tiba-tiba harus jadi orang tua. Gak ada yang bimbing. Akhirnya orang tua hanya belajar dari contoh yang dialami oleh
mereka pada waktu mereka kecil. Dan ini yang menjadi concern akhirnya ketika mereka mengalami pola asuh yang salah. Pola asuh itu akan sampai kita tersakiti, dan kalau tidak dibereskan, nanti ketika kita jadi orang tua, kita akan melakukan pola asuh yang sama. Makanya judul khotbah saya adalah tadi, memulihkan jejak, memeluk masa depan. Slide berikutnya. Timbul suatu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini. Apakah kita mendidik dengan kasih atau sekedar mengulang luka masa lalu? Mengapa pendidikan agama Kristen ini menjadi penting? Saat ketika kita marah, saat ketika kita mendidik seorang anak, pertanyaannya, kita mendidik dengan kasih atau kita marah, emosi karena kita ada luka di hati kita? Ini menjadi hal yang penting, Bapak Ibu Saudara. Marah boleh nggak dalam mendidik? Para orang tua boleh? Marah boleh dalam mendidik? Iya. Menjadi guru, ketika saya guru, saya harus marah. Kenapa? Ketika anak saya megang pisau. Gak mungkin anak murid saya megang pisau, saya bilang, nah, jangan pegang pisau. Gak mungkin. Saya harus, hey, jangan pegang pisau. Tapi saya bilang, kenapa jangan? Karena pisau itu tajam. Seringkali kita sebagai orang tua, marah tapi gak kasih alasannya. Makanya saya bilang, ada saya ketemu seorang anak yang ketika ditegur, dia selalu marah. Dia balikin gurunya. Saya tanya sama mereka. Saya tanya akhirnya. Ada parenting sekarang yang mengajarkan gak boleh marah sama anak. Gak boleh emosi sama anak. Bukan maksudnya. Gak boleh marah sama anak, gak boleh menegur anak. Jadi kalau anak salah ditanya. Kalau anak salah diajak ngomong. Itu berlaku bagi anak SMP, SMA. Tapi kalau anak SD, dia belum tahu mana yang baik, mana yang benar. Setuju Bapak-bapak? Kalau anaknya megang bensin, megang besi, atau baygon, kalau dia megang baygon, kira-kira para orang tua akan gimana? Jangan pegang. Setuju? Gak mungkin. Jangan pegang. Gak apa-apa, baik perbuatanmu. Tapi terkapar baru. Nah, masalahnya ketika mendidik anak dengan emosi atau dengan kasih, itu yang menjadi pembeda kita hari ini, dan kita belajar sama-sama hari ini. Itulah kenapa pendidikan agama Kristen itu penting bagi setiap keluarga. Setuju? Karena revival dimulai dari keluarga. Sama-sama katakan, revival dimulai dari keluarga. Apa? Dan hari ini Tuhan datang bukan untuk menyalahkan kita, bukan untuk menghakimi kita, tapi hari ini Tuhan datang untuk menawarkan sebuah pemulihan buat setiap kita. Bagaimana jika kita dipulihkan hari ini, agar masa depan kita dan anak-anak kita menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Amin. Next slide. Apa yang dimaksud dengan jejak? Filosofi jejak. Jejak itu apa sih? Jejak adalah pengaruh spiritual dan emosional yang kita cetak di hati anak. Jejak yang saya maksud adalah jejak adalah pengaruh spiritual dan emosional yang kita cetak di hati anak. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, jejak apa yang kita berikan pada anak kita hari ini? Jejak iman atau emosional? Atau ketika papa mama berantem di depan anak, anak harus merekam jejak itu. Dan jejak itu ada di hati mereka. Dulu banyak yang bilang bahwa anak itu adalah seperti kertas putih. Dan orang tua menuliskan kertas itu. Pernah dengar Bapak Ibu? Kertas kosong. Dan orang tua yang mengisi. Dan sama seperti jejak ini. Jejak apa yang saudara tinggalkan bagi anak-anak Bapak Ibu? Atau anak-anak muda hari yang dengar firman ini? Ini bukan cuma buat orang tua, ini buat kalian yang one day kalian akan punya keluarga. Kalian mau punya keluarga, amin? Atau mau jomblo seumur hidup? Oh, karunia selibat seumur hidup. Jadi hari ini sebelum lagi bucin-bucinnya sama cinta kalian,
Yang lagi senyum, hari ini habis dapat coklat. Ketahuilah, masa pacaran adalah masa promo. Nanti pas nikah, baru, oh saya bahagia sama istri saya. Bahagia. Saya kurus bukan karena nggak diurus, dilarang makan mulu. Saya bahagia, gitu. Tapi hari ini, sebelum kalian menikah, sudahkah kalian memulihkan jejak yang ada di hati kalian? Makanya, Bapak Ibu, banyak anak-anak muda yang ngomong gini, saya nggak mau kayak papa saya. Saya nggak mau kayak mama saya. Atau jangan-jangan ngomong gini, saya nggak mau cari pasangan kayak papa saya. Kenapa? Jejak itu belum. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu pasti senang ya kalau anaknya ngomong ini, Pak, Ma, kalau saya nanti punya anak, kalau saya nanti menikah, saya mau kayak papa mama. Senang ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya di sini bukan untuk menghakimi Bapak Ibu Saudara, bukan untuk menyalahi apa yang sudah kita lakukan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar memulihkan. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, kita jadikan ini jadi bubur ayam. Suka diaduk apa dicampur Bapak Ibu? Diaduk atau enggak? Tim enggak diaduk angkat tangan. Oh saya dan Pak Gembala tuh tim tidak diaduk. Jadi kalau makan bubur tuh enggak diaduk. Ya akhirnya bercanda. Mengapa kita harus peduli pada jejak? Yang pertama, jejak menentukan arah Bapak Ibu Saudara. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Apalagi yang punya anak-anak balita, angkat tangan yang punya anak-anak balita. Ada ya Bapak Ibu ya. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Dia punya kemampuan meniru orang tuanya, perkataan yang Bapak Ibu omongkan di rumah. Dia bahkan meniru TikTok, YouTube, yang ketika banyak orang tua, kalau mereka mulai bawel, dikasih, nih, pegang HP. Dia adalah peniru yang ulung. Ketahuilah bahwa anak-anak adalah pribadi yang sangat cerdas. Seringkali mencobai bapak mamanya. Bapak Ibu harus tahu itu. Kalian di tempat ini pasti harusnya sadar waktu kecil. Caranya adalah ketika kita sesuatu nangis kejer di bawah. Saya sudah sepakat sama istri saya, kalau anak saya nangis kayak gitu, saya tinggal. Tiga ya. Karena kalau kita, kenapa? Apalagi papanya udah no. Papanya udah no. Tahu nih papanya no. Mama, mamanya lembut. Aduh gak kuat nih. Anak saya udah nangis. Ya udah gak apa-apa. Akhirnya papa dan mama berantem karena anak. Ngalamin gak papa itu? Dan nangis, minta es krim. Gelepar-gelepar di lantai, keliling-keliling kayang-kayang gitu. Gitu kan, lompat-lompat. Terus orang tua, aduh kasihan banget. Kadang-kadang kita waktu belum jadi orang tua kan ngomong gini, iya anak siapa sih? Iya anak siapa sih? Lagi tantrum-tantrumnya. Tapi ketika dikasih, anaknya tahu, oh gini caranya. Dia niru, dia tahu, dia amati, dia mencobai orang tuanya. Dan kalau kita lemah, kita tidak sepakat suami istri, anak itu akan tahu. Oh, kalau mau minta uang lebih sama mama nggak dikasih, mama kopet jadi pelit, mama keturunan arah, pelit, langsung datang ke papa. Papanya mah, papa minta uang, papanya kan, sadis seorang bapak kan, ya kasih. Anaknya segitu tahu, jangan minta mama, minta sama. Saat orang tua berantem, anaknya nangkap nih. Oh, kata-kata yang saya di rumah nih. Anjay. Dia tahu di sekolah tiba anjay. Di sekolah tuh. Anak SD sekarang tuh. Tahu dari mana papa mama saya nggak pernah ngajarin ngomong anjay koser. YouTube. Dia lihat, oh. Makanya YouTube itu bukan jawaban kalau anak-anak lagi ngambek. Handphone tuh bukan jawaban kalau anak tantrum. Bukan. Tapi kita harus mendidik mereka dengan baik. Saya kalau di sekolah tuh ngadepin kayak gitu. Sampai orang tua ngomong, Sir, tolong bilangin anak saya dong. Kenapa Bu? Anak saya tuh gak mau berhenti main YouTube. Dia cuma nurut sama Sir. Nah loh, orang tuanya siapa? Saya curiga loh, harusnya papa mamanya yang ngomong, stop YouTube. Kalau gak ngambek, biarin aja ngambek. Kalau di sekolah kan saya bilang, tidak.
Kalau sekolah saya tunjukin, saya megang otoritas tertinggi di sini. Dengerin saya. Gitu. Kalau saya marah sama dia, saya bilang sama orang tua murid saya suka ngomong gini. Saya manggil biasa mereka tuh Sar dan Mam. Tuh ada tanya deh tuh. Bisa Yohanes tuh tahu dia punya bos, ya bosnya itu orang tua murid itu tuh murid saya. Jadi dia tahu banget Sar Daniel ini kayak apa di sekolah. Jadi kalau misalnya saya tuh kalau bilang tidak ya tidak. Saya bilang sama orang tuanya, Mam, Sir, apakah bersedia saya mendidik anak? Jadi apapun yang saya lakukan, setuju ya sama saya. Tapi nggak mungkin dong saya pukul anak sembarangan, tuh nggak mungkin. Saya nggak pernah pukul anak, tidak pernah. Tapi saya selalu tegas sama mereka. Saya kasih tahu kenapa nggak boleh begini. Nah, jejak itu menentukan arah Bapak Ibu Saudara. Karena anak-anak peniru yang ulung dan mereka akan mengikuti kemana kaki kita melangkah dan apa yang kita katakan. Walaupun dia masih kecil, umur balita ke atas itu udah mulai memorinya ditangkap. Jadi kalau marah dia nangkep, memori nangkep, dan itu tersimpan di dalam hati mereka. Itu adalah menurut dalam perkembangan anak, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa jejak itu penting kita pedulikan? Karena jejak bersifat permanen, Bapak Ibu Saudara. Jika tidak dipulihkan, jejak luka masa kecil bisa membekas hingga mereka dewasa dan mempengaruhi cara mereka mandang Tuhan. Contoh, di lagu gereja, seperti Bapa sayang anaknya, dan iblis berusaha merusak pandangan Bapak. Akhirnya, Bapak sayang anak? Bapak saya nggak kayak gitu. Kita menggambarkan Tuhan, bahkan seringkali kayak, jangan lakukan ini, nanti Tuhan marah. Nanti Tuhan marah. Di pikiran mereka, oh Tuhan tuh pemarah. Ngelihat bapaknya, syong, bapaknya marah-marah dulu. Oh benar, sepakat. Jejak itu bersifat permanen. Ini saya baru buka di sini, tidak di gereja lain. Saya masih ingat papa mama saya berebutan saya waktu masih kecil ketika mereka mau cerai. Saya ingat benar di pikiran saya waktu mereka tarik-tarikan tangan saya. Ikut ke sinetron Bapak Ibu, ikut saya gitu. Akhirnya saya ikut kakek nenek saya. Gak ada yang menang sama mereka. Sering satu-satu, yang menang kakek nenek saya. Saya masih ingat dengan betul. Terukir di pikiran saya simulasi kejadian itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu di depan saya, jadi saya hafal. Dan itu bersifat permanen sampai saya sekarang pun besar ada di pikiran saya. Bahkan sampai ketika saya mau nikah pun saya mikir kayak, saya sempat takut nikah Bapak Ibu. Karena saya takut seperti papa mama saya cerai. Saya takut sekali nikah. Dan ini bersifat permanen Bapak Ibu Saudara. Di dalam diri kita, jejak itu menjadi penting. Yang ketiga, kenapa kita harus peduli pada jejak? Karena Tuhan ingin jejak kita menjadi jalan setapak yang menuntun anak-anak kita dan kita semua untuk menuju Tuhan. Bukan sebagai batu sandungan yang menjauhkan dari iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam firman Tuhan hari ini dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Shema Israel. Ini adalah jantung pendidikan agama Kristen yang dipakai sebagai dasar pendidikan agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ayat 4 saya baca, lalu kita akan bersaut-sautan bersama-sama sampai di ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum saya jadi guru, saya ada satu kurikulum dari luar, itu namanya ACE, Accelerated Christian Education. Itu guru-guru harus ngafalin Shema Israel. Pakai bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lupa sekarang Bapak Ibu Saudara. Tuh jadi harus ingat dan terus diperkatakan ayat ini dari bahasa Inggris akan diperkatakan. Oke, saya baca ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan membicarakannya apabila engkau berbaring dan apabila engkau
Harusnya juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sama-sama 3, 2, 1. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Kata Shema ini, Bapak Ibu Saudara, Shema ini kalau baca di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, atasnya itu adalah the greatest commandment. Adalah perintah yang terbesar. Shema ini artinya adalah dengarlah. Mendengar di sini berarti mendengarkan dengan hati yang taat, yang siap. Dan tujuan Tuhan memberikan ayat ini adalah agar bangsa Israel menjadikan perintah firman Tuhan sebagai napas, bukan hanya di gereja, napas di dalam rumah, bukan sekedar teori. Tuhan ingin iman itu menular melalui kedekatan di dalam keluarga. Makanya firman tadi di atas dikatakan, dengarlah hai orang Israel, haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakanlah apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Firman ini bukan untuk guru di sekolah, tapi untuk para orang tua. Setuju Bapak Ibu? Dan firman ini mengatakan bahwa engkau mengajarkannya berulang-ulang. Anak-anak muda, engkau nanti harus mengajarkan firman ini berulang-ulang kepada keturunanmu. Dan firman ini, Shema Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Persis sama seperti yang Tuhan ajarkan di perjanjian baru. Jadi kita harus tahu bahwa rumah harus menjadi tempat paling aman untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan di gereja aja, tapi di dalam rumah. Rumah menjadi tempat paling aman untuk mengenal Tuhan. Bukan menjadi tempat berantem, bukan menjadi tempat untuk ngejulitin orang, bukan jadi tempat untuk menjelekan orang, tapi rumah harus menjadi tempat yang aman untuk mereka mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang tua bayar sekolah mahal, kita berharap guru-gurunya yang mendidik anak itu. Tapi mereka memang mendidik anak itu sekitar 30%, 40%. Sisanya adalah Bapak Ibu lah yang mendidiknya. Mungkin Bapak Ibu pikir, oh cukup saja kasih uang. Tidak, uang tidak cukup dalam mendidik anak. Mereka butuh Bapak Ibu. Mereka butuh contoh. Mereka butuh saudara. Mereka butuh teman. Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimana setiap kita hari ini harus sadar betapa pentingnya rumah yang sesungguhnya buat generasi, buat anak, buat istri, buat suami. Rumah itu harus di tempat, bukan di gereja. Makanya gereja punya gereja sahabat keluarga. Kegiatan gereja tidak boleh melebihi kegiatan bersama dengan keluarga. Oke, Bapak Ibu pelayanan itu baik, tapi jangan pernah korbankan waktumu dengan anak-anak. Saya suka ngomong kalau jadi guru, Bapak kalau setiap habis belajar ada terima rapor, saya bilang, Bapak, Ibu, gimana waktu dengan anak? Oh, saya sibuk Pak, pulang udah malam, yang penting anak dikasih iPhone 17 Pro Max aman. Kuota berlimpah, wifi unlimited. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, hanya tutup ketika Tuhan datang 2 kali sebagai raja. Kayak warung Madura Bapak Ibu ya. Tutup hingga kiamat, gitu ya. Dia buka terus hujan badai mau banjir ya buka terus. Bapak Ibu pikir kuota cukup, habis isi. Anak-anak Bapak Ibu Saudara butuh. Anak-anak muda kau butuh orang tua, sungguh katakan amin. Ya, anak-anak butuh orang tua. Bapak Ibu Saudara, saya sambil cerita ini ada contohnya nih. Contohnya adalah seperti tadi yang saya bilang Yohanes tuh punya bos ya, bos besar ya. Namanya Paniko ya benar kan ya? Nikodemus. Ya, Paniko itu ya. Bagaimana si bapak suaminya ngomong gini sama saya. Sir, saya tuh cukup sibuk kerja, tapi saya selalu mau
mengantarkan anak saya setiap pagi ke sekolah. Jadi kalau ke sekolah nih yang nganterin adalah bapaknya. Di tempatnya mau naik motor, mau naik mobil, dia bilang saya sibuk sir, tapi saya berusaha bangun pagi untuk ngantar anak saya ke sekolah. Kadang-kadang anaknya nyampe kepagian Bapak Ibu. Saya belum nyampe, dia udah nyampe. Dia paksa, kenapa? Karena ketika saya di mobil saya bisa ngomong sama dia. Bapak-bapak, dengar baik. Suara bapak-bapak itu sangat dinantikan oleh para anak-anak. Ibu-ibu juga punya peran penting, bukan cuma bapak. Jadi ibu jangan, tuh dengar tuh, dengar tuh, dengar tuh. Enggak juga, ibu-ibu juga punya peran penting. Jadi, begitu pentingnya kita memberikan waktu bagi anak. Next slide. Nah sekarang, bagaimana masalahnya? Masalahnya adalah pola asuh yang salah itu Bapak Ibu Saudara, seperti rantai yang mengikat kita. Coba kita bayangkan, terakhir waktu kecil, zaman saya Bapak Ibu Saudara, itu kalau dipukul pakai sapu tuh udah biasa. Kemoceng itu udah biasa. Gitu, mungkin di zaman dulu kalau ada es hardware, papa saya waktu es hardware tuh mikir, senjata apa yang bisa saya gunakan hari ini untuk menyiksa anak saya ya. Tapi ketika dipukul, kita tahu kita dipukul begini, makanya banyak orang tua yang mikir generasi sekarang lembek. Karena dulu kita otoriter, luar biasa. Yang kalau cuma sapu ya, sapu dipukul pak, gak sakit. Gak sakit, kalau sudah pukul lapor Komnas Anak gitu. Ke polisi gitu kayak. Makanya pernah berita kan, anak digampar karena ngerokok bilangnya apa? Gurunya dipecat gitu kan. Bapak Ibu Saudara, pola asuh yang terjadi seringkali seperti rantai. Waktu kecil kita ingat bagaimana orang tua kita mendidik kita, dan di rantai mungkin sakit juga, ada sakit hati, ada baiknya juga. Kita tahan banting. Dilepas ke hutan kita masih hidup. Gitu, nggak ada kuota, nggak masalah buat kita semua kan. Tapi secara tidak sadar, pola asuh yang salah ini seperti rantai yang mengikat. Dan akhirnya ketika kita melakukan pada anak kita juga akan terikat oleh rantai itu. Ketika anak itu jadi besar, dia ingat cara orang tua yang didik, dia lakukan hal yang sama buat anaknya, terus, dan akhirnya itu seperti rantai. Dan kalau nggak diputusin, itu akan terus, secara tidak sadar kita bisa ngelakuin. Makanya anak-anak muda suka ngomong ini, saya nggak mau kayak papa saya. Dengar baik, semakin kali pikir saya nggak mau kayak papa, nggak mau kayak mama, kalian akan seperti mereka. Percaya deh. Karena pikiran kalian akan ngomong, papa saya begini, mama saya begini. Saya nggak mau kayak mereka, tapi yang kalian lakukan adalah sama persis kayak mereka. Itu menjadi bahaya Bapak Ibu Saudara. Nah firman Tuhan ini diambil dari mana? Firman Tuhan ini diambil dari Efesus 6 ayat 4, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kamu bapak-bapak, katakan apa? Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena itu, bapak-bapak harus tahu bahwa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Janganlah terus-menerus menyakiti mereka, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan ketika engkau marah, ketika kau mendidik mereka, didiklah dengan kasih dan takut akan Tuhan. Bukan hanya emosional yang dilampiaskan, bukan amarah yang dilampiaskan. Tapi saya tahu ketika bapak-bapak ibu-ibu marah, nyeselnya luar biasa. Dengar baik anak-anak, kalian jangan berpikir bahwa bapak kalian itu marah-marah sama kalian, mereka tuh gak punya hati. Habis mereka marah karena kebandelan kalian juga. Dia bisa diam, bisa nangis loh. Benar gak orang tua? Mungkin kamu gak tahu. Ica, enggak, laporin nih kayaknya mau main Ica nih. Enggak. Tapi saya percaya tidak ada singa yang makan anak sendiri. Setuju? Pasti ada rasa sakit di hati mereka. Mereka nyesel. Tapi mereka gak bisa ungkapin aja. Benar ya bapak-bapak yang cuma kayak bapak-bapak itu cool. Dia tuh hatinya lembut. Tapi dia gak bisa tunjukin tuh. Gak bisa. Kalian pernah bapak kalian kayak saya, bisa peluk anak, enggak, dia cuma kayak cool. Tapi hatinya sedih. Kalau mama selesai. Kalau bapak enggak, cool. Di bawah. Dan gitu saya juga kalau jadi guru gitu kan, di bawah. Tapi kalau lihat saya nyakitin mereka sedih juga gitu.
Saya nangis gitu, aduh anak orang saya jaga gimana anak sendiri ya, cie gitu kan. Saya sedih juga kalau marah sama anak, Bapak Ibu Saudara. Walaupun bukan anak saya ya, tapi kalian anak muda harus tahu bahwa orang tua kalian pun punya hati yang sama. Nanti kalian jadi orang tua, kalian ngerasain apa yang mereka rasain. Baru kan, oh ini ya, jadi papa mama. Papa berangkat pagi pulang malam, sampai selonjor aja susah. Oh gini ya cari duit. Oh gini ya cari uang. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara memutus rantai ya? Kita harus mulai. Di slide saya berikutnya saya tulis bahwa luka masa lalu tidak boleh menjadi masa depan bagi anak saya. Bagi anak kita, luka masa lalu saya tidak boleh menjadi masa depan kita dan anak kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanamkan dalam hati Bapak Ibu Saudara bahwa jangan sampai luka ini menjadi masa depan mereka. Mereka akan lakukan dan mereka akan terapkan bagi anak mereka. Jadi perlu bagaimana setiap kita hari ini kalau ada luka, kalau Bapak Ibu perlu konseling, boleh konseling. Datang sama hamba Tuhan, sama Bapak Gembala, Ibu Gembala, ceritakan. Saya begini. Supaya apa? Supaya anakmu tidak mempunyai masa depan yang salah, masa depan yang rusak. Karena itu perlu luka masa lalu tidak boleh menjadi masa depan anak saya. Nah, jika jejak kita di rumah hanya berisi intimidasi, sosok yang menakutkan, nah, perlu bagaimana kita bawa anak-anak kita ke Tuhan, kita doakan, kita perbaiki, agar rantai itu putus. Saya punya sebuah analogi Bapak Ibu Saudara. Teks. Analogi menara pengawas dan kapal layar. Bapak Ibu sudah tahu kegunaan dari menara pengawas? Tahu ya? Ketika ada kapal, menara pengawas ini yang ngomong, jangan ke sana, kamu salah, belok. Seringkali kita para orang tua seperti menara pengawas. Ibaratkan perahu ini sebagai anak Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menjadi orang tua hanya sebagai menara pengawas. Jangan begini, salah. Jangan begitu, salah. Mengintimidasi kamu, anak setan. Bapaknya, setan juga. Saya pernah bikin tanya jawab di Roxy. Kata-kata apa yang paling menyakitkan bagi anak-anak muda? Jadi orang tuanya pernah ngomong, satu, anak setan, anak gak berguna, anak tidak tahu diuntung, anak haram. Itu kata-katanya sedih banget Bapak Ibu Saudara. Itu gak tahu siapa yang nulis, saya juga gak tahu. Saya tulis tuh di dalam papan tulis sampai bawah, kata-kata anak monyet di atas pohon. Mungkin itu maksudnya, cuma gak selesai aja lagunya. Gitu menyakiti, dan seringkali orang tua menjadi menara pengawas. Kamu salah. Sehingga anaknya akan ngomong ini, ih, Bapak tuh bawel ya. Nyuruh doang, nuntut doang. Apalagi kalau dia mau ngomong, salah, kayak anak sebelah dong. Oh, mulai salah anak sebelah. Yaudah anak sebelah aja jadi anak lu. Atau lebih, kamu kayak Koko dong. Koko rajin belajar. Kayak Koko dong. Cum laude kuliahnya, dihukum ke laut. Hukum ke laut. Kayak Koko dong, kayak Cici dong. Apalagi anak pertama, kayak dede kamu dong. Mantap. Anak pertama, emang cuma sayang sama anak kedua, gue kan anak dingin. Itu ngomong itu sudah dalam hati beneran tuh kayak dunia juga tahu siapa anak sayangan di rumah ini. Lebay banget itu kan. Ya kan? Seringkali kayak gitu. Nah, orang tua seringkali jadi hanya menara pengawas. Jangan ke sana, jangan ke sini. Tapi saya berharap ini bukan orang tua di tempat ini, amin. Orang tua di sini mau baik-baik semua, lihat muka-mukanya baik-baik semua. Oh haleluya. Kalau marah, oh puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan engkau marah sampai matahari terbenam. Orang tua sini baik-baik. Ini orang tua yang ada di kampung sebelah, tapi lagi main ke Sungai dan Depok. Ada yang amin. Yang amin itu bentuk curhat itu. Yes, anak-anak muda selalu bahagia kalau saya khotbah keluarga. Kenapa? Akhirnya pembelaan saya tiba. Mereka suka ngomong, mereka videoin buat apa ini? Buat tunjukin ke mamanya. Ada mamanya di belakang. Gitu. Ingat firman Tuhan. Didiklah akan Tuhan. Gitu. Mereka senang kalau saya khotbah gitu. Yes, pembelaan milik Tuhan kalau datang. Makanya Pak, setahun sekali aja kalau bicara soal keluarga Pak. Mereka suka gitu Pak, suka kadang-kadang. Bagus, makasih kok firman Tuhannya sangat mendidik. Harusnya mama saya dengar firman ini. Kelewatan mereka. Nah, analogi yang kedua adalah next.
kompas dan dua kapal, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap setiap keluarga menjadi bukan mengenal pengawas, tapi berlayar di samping kapal anak-anak saudara. Anggaplah kapal yang pertama ini kapal anak saudara. Yang kedua ini adalah kalian sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua. Ketika ada badai, ketika ada masalah, bukan meninggalkan, tapi jalan bersama-sama. Yang megang kompas siapa? Orang tua. Sehingga ketika masalah jalan, firman Tuhan ngomong gini loh, jangan begini. Ini sesuai firman Tuhan, jadi ditemanin. Kalau mereka lagi jatuh, ditemanin. Kalau mereka lagi ada badai, ditemanin. Kalau mereka ada masalah, dengerin, ditemanin. Bukan cuma kamu salah, kamu salah, kamu salah, tapi berjalan bersama-sama. Ini kan yang kalian mau anak-anak muda? Ya, bukan. Bukan sebagaimana pengawas, tapi sebagai perahu yang sama. Kompasnya siapa? Firman Tuhan. Yang menentukan arah kita. Sehingga kita gak salah jalan. Yang anak-anak mau adalah orang tua sebagai sahabat perjalanan anak-anak. Itu yang mereka mau, Bapak Ibu. Anak-anak udah senyum. Iya benar. Dengar mama gitu. Mau jajan tambahin, kelewatan jangan. Jadi tambahin mau jajan. Gak sopan tuh namanya. Biar ketika ada badai, orang tua ngomong tenang. Papa mama ada di sini. Bukan kakak rohani yang ada di sini. Bukan kakak komsel yang ada di sini, tapi orang tua yang harus jadi orang yang pertama tahu. Setuju? Papa mama? Makanya orang tua suka ngomong, anak saya gak pernah terbuka. Kenapa? Jangan-jangan bapak ibu yang gak mau duduk manis dengerin orang tuanya. Karena mau benar. Kalau pulang aja terakhir mau pulang harus ada di rumah. Ya kalau di rumah kan tuh jam 6 dulu, saya tuh kalau jam 6 harus pulang tuh. Karena papa saya pulang kerja gitu kan. Nah biasanya dulu kayak gitu kan, opa-oma saya raja terakhirnya udah opa saya gitu. Kalau dia pulang saya harus datang gitu kan, harus ada di rumah. Tapi yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara menjadi teman seperjalanan mereka, agar ketika lagi berlayar ada badai, kalian ada di samping anak-anak. Bapak Ibu aja orang pertama yang harusnya tahu rahasia mereka, bukan saya sebagai kakak rohani. Dan bagaimana cara menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara? Next. Harus punya iman organik. Yes. Iman organik adalah iman yang dibangun sehari-hari. Meja makan harusnya menjadi tempat untuk kita menularkan iman. Selesaikan di atas meja makan. Habis bermain itu selesaikan di atas meja makan. Jadi meja makan adalah tempat di mana harusnya menjadi tempat untuk bercengkrama, untuk menaruh pendidikan, untuk mendengarkan, untuk menaruh iman. Bapak Ibu Saudara, next slide. Pendidikan iman paling kuat terjadi di dalam obrolan santai dan kebersamaan. Kalau Bapak Ibu udah mulai jarang healing sama anak-anak, ambil waktu yuk ke puncak ambil waktu yuk sama anak. Pendidikan iman paling kuat adalah saat obrolan santai. Saat lagi ngobrol. Pak, aku udah punya crush loh. Cil masih kecil udah punya crush. Tahu gak Bapak Ibu crush itu apa? Tahu gak? Gak tahu kan? Crush itu apa kan? Apa crush itu anak-anak muda? Hah? Apa? Gebetan. Dulu kita ngomongnya gebetan. Sekarang crush. Makin bingung kan? Apa mereka itu nyusahin kita? Aku udah punya crush loh. Hah? Crush? Game? Bukan. Ih, Bapak mau gak asik? Harusnya ketika ada crush langsung Bapak-bapak, crush seperti apa nih? Gitu kalau saya nonton podcast kan, ngomong, apa yang kamu buat di Corbusier? Apa yang kamu buat anak saya akan lakukan buat kamu. Kalau kamu cium anak saya cium kamu. Kalau kamu gitu, wah, ngeri juga ya. Gitu, pernah dari podcast yang kata, dia punya anak angkat kan cewek kan? Ya kan? Dia bilang gini, apa yang kau perbuat pada anak saya akan lakukan pada kamu. Kamu traktir dia makan, saya traktir kamu makan. Kamu nemenin dia makan, saya temenin kamu. Kamu cium deh, saya cium kamu. Nanti, wah serem juga gitu kan, itu kelewatan juga. Dan pendidikan iman tuh harus terjadi dalam obrolan santai. Duduk, gimana di sekolah. Nah makanya, Pak Gun pernah bilang di minggu pertama kemarin, handphone itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kalau lagi makan sama orang tua, taruh handphone.
setan mulu gitu. Kalau perlu pakai jumper aja di rumah Bapak Ibu Saudara, dia hilang semua sinyal. Makanya kalau ada handphone taruh lagi meja makan, ngobrol sama orang tua. Papa mamanya juga kadang-kadang ibu-ibu sekarang rajin seorang anak CEO melamar jadi seorang. Sejak saat itu Bapak Ibu saya baik sama seluruh office boy Bapak Ibu Saudara. Saya takut dia adalah CEO. Jangan jadi dia tahu sebenarnya saya adalah pemilik perusahaan ini gitu. Ibu-ibu kebanyakan nonton, tiba-tiba ibu baik, ada tukang sayur kan, bapak apa kabar? Dia pikir tokonya CEO, gitu kan. Seorang CEO menyamar sih, ngaco banget. Stop ya, nonton rajin ya, walaupun itu seru gitu kan ya. Bener gak seru? Ibu-ibu seru gak? Gak ada, cuma saya doang yang nonton. Kelewatan ibu-ibu. Taruh handphonemu, dengar anakmu ngomong, dengar anakmu cerita. Anak-anak terbuka sama papa mama. Makanya kalau bapak, saya percaya deh, kalau bapak mamanya itu bisa menjadi sahabat tuh, mereka nggak akan takut cerita sama bapak ibu, percaya deh. Kalau saya jadi kalau mereka cerita, saya sebagai guru nih ya, suka cerita nih, mereka ngomong, Sar, aku nih main Mobile Legends nih, Sar, hujan Mobile Legends, dosa gitu. Mereka nggak bakal cerita lagi sama saya. Saya suruh dia, jadi main pakai apa? Saya pakai Layla mainnya, saya pakai sniper, saya suka mainnya begini-gini, lagi main Roblox ya. Mereka, iya Sar, kok tahu aja Sar Roblox? Padahal saya nggak tahu, saya cuma cari tahu doang. Biasakan soalnya tahu aja. Oh, jadi push ranknya apa? Kalau gitu, jangan main mulu. Orang tua gitu, mereka gak bakal cerita. Apa tuh, aku udah punya pacar. Ingat ya, jangan di tempat gelap. Ingat. Dengar nonton apa? Horor. Kita bisa pendidikan. Ingat ya, boleh nonton film horor, boleh gini segala macam. Tapi ingat, kalau udah mulai bahaya ini dan itu, tolak dalam nama Yesus bilang. Dan kalau anak juga percaya aja mereka tahu. Saya suka bilang anak-anak muda, kalau mereka mulai aneh-aneh, tangannya megang-megang sana, megang sini, langsung gampang terima dalam nama Yesus, gitu. Murka Allah gitu kan. Tenang aja di gereja juga mereka dibatas, tapi orang tua duduk kan, iya dengerin pacarnya kayak gimana. Jangan pas kenalan, Om, Pi, ini pacarku. Tapi emang bapak-bapak gitu. Gitu. Awas, papa galak. Gitu kan. Nah, orang tua harus mulai terbuka, Bapak Ibu. Dan ingat, kita adalah mentor, bukan mandor. Tahu bedanya mentor dan mandor? Tahu bedanya pemuritan seperti apa? Nah, gereja kita menanamkan seperti itu. Level pemuritan itu level orang tua dan anak. Pak Gembala nggak jelasin. Level pemuritan itu level orang tua sama anak, di mana dia makan tidur bareng. Maksudnya bareng bersama-sama setiap harinya. Tapi di gereja ada namanya level pementoran. Nah, ingat para orang tua, Bapak Ibu adalah mentor dan guru untuk anak-anak Bapak Ibu. Kalianlah guru sesungguhnya untuk anak-anak. Percuma bayar mahal di sekolah yang makin mahal kuliah di UPH, uang papa habis. Tapi kalian gak pernah ada buat anak. Percuma Bapak Ibu Saudara, makin liar mereka, makin gak bisa diatur mereka. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, next slide. Langkah awal pemulihan kayak apa? Yang pertama, langkah awal pemulihan adalah mendengar atau shema. Beri ruang anak bicara tanpa dihakimi. Anak-anak mulai, dengar papa mama, jangan hakimi saya dulu. Dengerin dulu Bapak Ibu. Ini agak aneh ya, agak beda buat kita. Kita memang gak terbiasa ya. Orang tua tuh gak terbiasa untuk anaknya ngomong. Karena kita harus mulai taruh yang namanya, apalagi pria tuh punya pride. Kadang-kadang kita harus mulai beri ruang mereka bicara, dengerin mereka. Jangan langsung marahin mereka, jangan langsung hakimi mereka, tapi kasih ruang mereka bicara. Salah, tegur mereka, nasihati mereka. Itu yang pertama. Mulai hari ini di meja, mulai mendengar. Kita mulai awal pemulihan, kita pulihkan jejak yang lama dengan mau mendengar anak-anak Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, rendah hati. Ini yang sulit. Berani meminta maaf jika kita bersalah. Ingatlah Bapak Ibu, mereka juga pribadi yang punya hati. Sekalipun kita orang tua, kita tahu apa yang benar dan apa yang baik untuk mereka. Tapi saat kita salah, ketika kita bisa ngomong maaf, percaya deh, mereka bukan
Mereka nggak akan rendahin Bapak Ibu, tapi mereka akan makin respect abangku gitu. Proud. Itu ya mereka. Itu anak-anak sekarang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mau minta maaf, berani meminta maaf atas kekasaran, bukan itu tidak akan menurunkan di bawah Bapak Ibu, tapi justru itu akan membangun jembatan kepercayaan yang baru bagi mereka. Dan ingat, pendidikan agama Kristen yang sejati terjadi saat kita makan bersama, berjalan bersama, bangun bersama. Salah, beranilah salah. Ibu-ibu ingat, kalau salah, ngomong salah. Anak-anak juga gitu. Kalau salah, berani salah. Bukan, habisnya begini, habisnya begitu. Berani bersalah. Kalau papa mama nggak bisa itu, tunjukkan dari kalian. Kalian kan cuma maunya papa mama berubah, papa mama berubah, papa mama berubah. Tapi kalian nggak mau berubah. Ngeyel, rebel, gantian lu kan. Orang tua, bagus, terusin, gitu kan. Dibilang jangan pacaran beda agama. Yang penting kan gak nikah. Kan masih baru. Biarin aja dong. Kalian juga harus berani meminta maaf dan salah ketika kalian membentak orang tua kalian. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Setuju. Seringkali kita juga yang ngebentak papa mama kan? Bener gak? Enggak pernah. Gak mungkin. Saya juga pernah jadi anak. Bapak ibu saudara. Yang kedua, butuh kerendahan hati di dalam keluarga. Yang ketiga, yang terakhir, saya nama main musik, adalah persahabatan. Mendampingi anak untuk menemukan jalan uniknya. Firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6 bunyinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Didiklah orang muda menurut apa? Jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut temukan, biarkan mereka menemukan jalan hidupnya. Kita boleh kasih advice, kita boleh kasih nasihat, tapi kita juga perlu mendengarkan minatnya dia. Maunya dia seperti apa sih? Kalau salah dibenerin, makanya perlu didiklah orang muda. Mereka nggak akan bisa tanpa Bapak Ibu. Mereka butuh Bapak Ibu. Ini menjadi hal yang penting di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Quotes saya yang terakhir adalah, saya menuliskan seperti Bapak Ibu Saudara. Memulihkan jejak hari ini adalah menyiapkan pelukan hangat untuk masa depan kita dan keturunan kita di dalam Tuhan. Ketika kita mulai memulihkan jejak yang ada di hati kita mulai berdamai dengan kesalahan orang tua kita mulai membuang rasa kecewa, sakit hati yang dilakukan orang tua kita. Itu sama saja dengan kita menyiapkan pelukan hangat untuk masa depan Bapak Ibu dan masa depan juga anak-anak Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah di tahun ini keluarga kita semakin dipulihkan, amin. Amin. Bila tahun ini para anak-anak muda punya hati yang mau mengasihi orang tua. Bapak Ibu, mereka memang mungkin banyak maunya. Kadang mereka susah dibilangin. Ya itu lagi. Ingatlah kita juga dulu waktu masih muda juga kita susah dibilangin. Tapi pesan saya bagi Bapak Ibu, mereka butuh Bapak Mama. Mereka butuh Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada Bapak Ibu yang single parents. Berat banget rasanya mendidik seorang anak tanpa suami atau istri. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari para anak-anak yang dengar firman Tuhan hari ini, mungkin papa mama lagi nggak di sini nih, lagi nggak dengar firman. Jangan tunggu mereka berubah, kalian yang harus berubah, yang dengar firman terlebih dahulu. Papa mama yang masih punya anak-anak, remaja, yuk Bapak Ibu, kita pulihkan jejak masa lalu kita yang menyakiti kita, dan kita bawa hidup kita pada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan.
kehendak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah. Para suami mari bersama-sama. Anugerah-Mu besar. Pegang tangan kami sebagai orang tua, Tuhan. Pegang tangan kami sebagai anak-anak di tempat ini, Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama, Tuhan. Biarkan Tuhan memegang keluarga kami. Bapak Ibu, malam hari ini kau dengar firman Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita boleh jujur sama Tuhan. Jika luka itu begitu dalam terpatri di hatimu, para bapak, para ibu, kau perlu Tuhan yang memulihkan engkau saat ini. Para suami, para istri boleh berdoa di depan Tuhan. Mungkin ada luka yang begitu dalam yang sampai anakmu tidak tahu, tapi kau tidak sadar bahwa perbuatan itu kembali kau lakukan dan menyakiti mereka hari ini. Biarkan Tuhan memulihkan hatimu, para bapak, para ibu di tempat ini, para orang tua di tempat ini. Saya tahu bahwa sulit menjadi orang tua, berat menjadi orang tua. Tapi anak yang Tuhan berikan adalah berkat, anugerah yang Tuhan titipkan untuk kita. Para orang tua, kau boleh berdoa di hadapan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kau ingat ada perkataanmu yang menyakiti anakmu hari ini, kalau boleh rendahkan hatimu dan minta maaf sama anakmu nanti. Bahkan kau minta maaf sama Tuhan. Anak-anak muda, mungkin yang kau tahu bahwa orang tuamu begitu sering menyakitimu, melarangmu. Mungkin yang kau tahu mereka begitu bawel sama hidupmu. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada sekolah menjadi orang tua. Mereka pun lagi belajar menjadi pribadi yang baik, terbaik untukmu hari ini. Anak-anak muda dengar baik. Kalau hatimu sakit hari ini, lepaskan pengampunan untuk orang tuamu hari ini. Anak-anak muda dengar baik. Jangan biarkan hidupmu menyesal ketika papa mamamu sudah gak ada lagi di dunia ini. Jangan biarkan kau terhilang karena kecewamu pada orang tua hari ini. Mari sama-sama kita mengampuni. Dan Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga yang ada malam hari ini, atau mereka yang gak ada papa mamanya di tempat ini. Pakai kami yang telah dengar firman Tuhan untuk boleh menaruh fondasi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengampuni. Ajar kami untuk boleh terbuka. Ajar kami untuk boleh mengasihi orang tua kami yang mungkin menyakiti kami. Bahkan bapak suami istri yang hadir, kalau mungkin orang tuamu dulu menyakiti hatimu, mari lepaskan pengampunan. Biar Tuhan belas kasihan-Mu turun di tempat ini untuk setiap keluarga. Dan biarlah jejak-jejak itu boleh pulih kembali, dan masa depan kami aman di dalam tangan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Biar firman ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama yang percaya boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, bersamamu ku lewati semua.
pujian ini Tuhan, bersama-Mu kami dapat melewati semuanya Tuhan. Kami dapat dipulihkan, bahkan kami dapat memeluk masa depan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan itu terus boleh tertanam dalam kami dan mampukan kami juga melakukannya Tuhan. Kami percaya ketika melakukan firman-Mu itulah pujian yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kehidupan kami sampai detik ini semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Maka sore hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan hanya bagi-Mu. Dan kami persembahkan semuanya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, Kau yang suci kuduskan setiap persembahan, biarlah menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi dan nama-Mu Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami balaskan setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan usaha apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Tuhan Kau memberkati. Bahkan yang belum sempat membawa juga Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu membawa persembahan terbaik bagi Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu Tuhan. Selamat terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Darmawan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati selalu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan juga dalam rumah tangga. Ya, ada dua pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Yang pertama, dalam rangka memperbarui data administrasi gereja setelah kita ditabiskan menjadi GBI Sungayoran Depok, Bapak Tuhan, dan peningkatan pelayanan pastoral, ya, maka GBI Sungayoran Depok akan mengadakan pendataan ulang, ya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, kami menginformasikan ada formulir kartu jemaat yang akan dibagikan mulai minggu ini. Jadi bagi jemaat Tuhan yang mau terdaftar sebagai anggota jemaat GBI Sungai Yordan Depok, diminta untuk mengambil satu formulir untuk satu keluarga. Sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang mau terdaftar sebagai anggota jemaat GBI Sungai Yordan Depok, diminta untuk mengambil satu formulir untuk satu keluarga. Berapa formulir Bapak Ibu? Satu. Untuk berapa keluarga? Satu. Oke. Ya, jadi formulir yang sudah diisi dengan lengkap dan benar nanti bisa dikembalikan kepada Pak Ais atau Ibu Roder. Ya, itu pengumuman yang pertama. Lalu pengumuman yang kedua, romantik
couple foto kontes ya. Terima kasih Bapak Saudara Tuhan yang sudah berpartisipasi. Ada 37 pasangan yang sudah mengirim foto romantisnya. Total ada 22 foto Bapak Ibu. Dari GB Sumayordan Roxy, 5 foto dari Depok. Kita beri tepuk tangan dong. 10 dari Tunarungu. Ya. Jadi, nah 10 foto yang terpilih oleh juri menjadi, lalu berikutnya ada 10 foto yang terpilih oleh juri Bapak Ibu menjadi foto terfavorit, di mana ada 7 terpilih dari Roxy dan 2 dari Tunarungu dan 1 dari Depok. Kita lihat, nah ini 7 dari GB Sumayordan Roxy. Wah, ada Daniel dan Chris dulu ya. 2 dari Tunarungu, lalu 1 dari Depok. Kita beri tepuk tangan dong yang dari Depok, Pak Iwan dan Ibu Lia. Jadi bagi pasangan yang fotonya terpilih menjadi terfavorit bisa mengambil hadiah berupa voucher romantic lunch or dinner di Gado-Gado Boklo ke Ibu Gembala. Kepada siapa yang menang Bapak Ibu ambil vouchernya ke Ibu Gembala ya. Dan bagi peserta yang fotonya belum terpilih mendapatkan hadiah dari sponsor berupa coklat Belvi. Jadi tepuk tangan dong. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, saya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sudah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini
dan menjadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu. Lucu apa? Sorry.